Shalom, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita berdoa bersama-sama malam hari ini dan merenungkan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian dari nyanyian nomor 304, Kuserahkan hidupku karenamu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena malam hari ini Engkau berikan kepada kami kesempatan yang indah, bukan saja menikmati penyertaan-Mu sepanjang hari, tetapi juga berkesempatan untuk berdoa bersama-sama dengan keluarga, berdoa dan mau mendengarkan firman Tuhan. Karena itu Tuhan, kiranya Engkau berkenan, Engkau berkati kami semua dan urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya firman Tuhan yang kami renungkan dan kami pelajari akan sungguh meneguhkan, menguatkan kami, dan melaluinya kami diubah, kami dibentuk, kami dijadikan sebagaimana yang Engkau sendiri kehendaki. Kuduskanlah kami Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, malam ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan berjudul Semua Karena Kasih untuk Kita. Menanggapi peristiwa Natal, ada orang-orang yang skeptis, yang bertanya, untuk apa Yesus datang ke dalam dunia? Untuk apa Allah harus datang dalam keterhinaan yang sangat rendah, lahir di kandang yang hina, bahkan sampai mati di kayu salib? Saudara yang kasih dalam Tuhan, menjawab pertanyaan itu, maka tentu saja sebagai orang-orang percaya kita harus kembali kepada Alkitab di Yohanes pasal 3 ayat 16 dan yang ke-17. Firman Tuhan berkata di sana, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia.
jawaban terhadap pertanyaan skeptis yang demikian, bahwa mengapa mesti Allah yang menjelma menjadi manusia, mengapa Allah yang hadir sendiri di dalam wujud dan rupa manusia, yaitu manusia Yesus, dan mengapa harus dalam keterhinaan yang demikian, baik dalam kelahiran maupun kematiannya selama ia di dunia ini, adalah karena Allah teramat sangat mengasihi kita manusia. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kebenaran ini menegaskan karakter Allah dan karakter yang khas pada Allah, bahwa ia mengasihi ciptaannya, ia mengasihi manusia yang diciptakannya menurut gambar dan teladannya. Kebenaran ini sangat mengharukan, saudara-saudara. Oleh karena Allah kita, Allah yang kita percaya di dalam dan melalui Yesus Kristus, Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab, adalah Allah yang terus-menerus mengasihi manusia. Sekalipun manusia mengecewakannya, sekalipun manusia memberontak kepadanya, sekalipun manusia tidak setia kepadanya, sekalipun manusia lebih memilih jalan dosa, tetapi Allah dalam kasih-Nya yang tidak terbatas, Allah dalam kasih-Nya yang sempurna, Allah dalam kasih-Nya yang terus-menerus ada bagi manusia. Karena Tuhan mengenal kita, Tuhan tahu kita lemah, Tuhan tahu kita hanya debu. Hal ini sangat berbeda tentunya. Kita tidak bisa mengukur perasaan kasih kita kepada satu dengan yang lain dengan bagaimana Allah mengasihi kita. Karena kita manusia mudah kecewa, kita manusia mudah putus asa dalam mengasihi. Kalau orang menyakiti kita, kalau orang melukai kita, kalau orang berada dalam posisi yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita dalam relasi dengan mereka, maka mereka akan meninggalkan kita, mereka akan mengabaikan kita, mereka akan memusuhi kita, bahkan mereka bisa mengancam kita. Tetapi Allah tidak. Allah mengasihi kita menurut firman Tuhan ini. Dia mengasihi kita dengan kasih-Nya yang besar, kasih-Nya yang kekal, dan kasih-Nya yang sempurna. Bahkan di dalam ayat 17 dikatakan bahwa Ia datang bukan untuk menghakimi manusia, sekalipun manusia dunia ini dalam dosa, tapi Dia datang untuk menyelamatkannya. Istimewanya lagi, saudara-saudara, dalam Natal kita tahu bahwa Allah mengasihi kita bukan sekedar Dia datang, tetapi Yohanes tadi mengatakan bahwa Ia dikorbankan. Dalam pengertian ini Ia mengorbankan dirinya. Allah mengorbankan dirinya untuk kita. Suatu tindakan dan bentuk kasih yang nyata, dan suatu tindakan pengabdian atas kasih yang sempurna. Dan menarik lagi, firman Tuhan juga menjelaskan kepada kita bahwa pengorbanan itu begitu istimewa karena itu dilakukan bukan karena kita telah membuat Allah senang atau kita telah berlaku kepada Allah secara baik. Kita telah menjadi penyembah-penyembah yang benar dalam kebenaran. Kita telah menjadi penyembah-penyembah yang benar dalam roh. Tetapi Ia mengorbankan dirinya. Dan dalam peristiwa yang diawali dengan Natal itu, justru pada waktu kita masih dalam dosa. Dan tindakan itu dinyatakan secara sempurna, diperlihatkan dengan jelas ketika Ia disalibkan. Itu sebabnya di dalam Roma pasal 5 ayat 8, firman Tuhan berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Pada waktu kita belum sempurna, bahkan pada waktu kita belum menyembah-Nya secara benar, pada waktu kita belum mengabdi kepadanya dengan semua
kebaikan yang telah Ia karuniakan kepada kita. Allah karena kasih-Nya untuk kita telah mengorbankan dirinya, Putra Tunggalnya Yesus Kristus, di kayu salib untuk kita. Nah, pertanyaannya, jika Allah sedemikian rupa mengasihi kita dalam kasih yang sempurna, kalau begitu bagaimana kita? Setelah katakan dalam bagian-bagian firman Tuhan tadi yang sudah saya bacakan, bahwa kita dipanggil untuk mengasihi dengan sikap hati dan keberanian untuk berkorban, untuk menjadi berkat satu dengan yang lain, untuk bahkan menyerahkan nyawa demi orang-orang yang kita kasih. Suatu tindakan keberanian untuk berkorban. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab juga memberi satu ukuran yang sangat sederhana ketika kita mau memulainya. Bagaimana kita bisa bertindak mengasihi dalam standar itu secara nyata hari demi hari. Di 1 Yohanes 3 ayat 16. Jadi kalau kita membaca Yohanes 3 ayat 16, bicara tentang tindakan kasih Allah yang berkorban bagi kita di dalam Yesus Kristus. Maka 1 Yohanes 3 ayat 16 merupakan panggilan bagi kita juga untuk melakukan dan mewujudkan cinta kasih kita satu terhadap yang lain itu secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Firman Tuhan berkata demikian, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Ini memberi dorongan bagi kita. Kalau kita juga mau belajar dari kasih Allah kepada kita, bahwa semua yang Allah lakukan dalam Yesus, dalam Natal, semua untuk kita. Dan kalau kita mengenal kasih itu dalam hidup kita, kita telah mengalaminya, kita telah menerima kemurahan itu, kita telah menerima anugerah dalam tindakan kasih yang mengampuni dosa-dosa kita. Kita telah menerima tindakan kasih Allah yang telah mengangkat kita untuk menjadi orang-orang percaya, memberikan kepada kita keteguhan pengharapan akan hidup yang kekal. Dan kalau itu sesuatu yang telah membuat hidup kita menjadi baru dan penuh dengan kebahagiaan, Tuhan juga mau kita belajar menerapkan itu. Mulai dari hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan. Tuhan tidak minta kita secara langsung memberikan nyawa kita dalam bentuk pengorbanan mati bagi orang-orang lain yang kita cintai. Tetapi kita mulai berani bertindak dalam tindakan-tindakan yang sederhana. Kalau kita punya harta duniawi, kalau punya sesuatu kelebihan dalam dunia ini, Tuhan mau kita juga belajar untuk mengorbankannya, berbagi dengan orang lain. Dan itu bisa saudara lakukan. Dan saya juga bersyukur karena saya tahu sebagai gereja kita belajar setiap tahun untuk melakukan itu. Salah satu budget atau anggaran dalam Natal kita adalah untuk memberi yang besar, adalah untuk memberi kepada orang-orang yang lain. Tetapi ini bukan hanya satu panggilan untuk di momen Natal saja, tetapi dalam keseharian hidup kita. Tuhan memanggil kita untuk memiliki kepekaan terhadap kebutuhan-kebutuhan orang lain. Kalau Allah begitu peka dengan kebutuhan kita, dalam ketidakberdayaan kita untuk menyelamatkan diri kita sendiri, dan oleh karena itu Ia menjelma menjadi manusia dan menanggung semua dosa kita di kayu salib karena kasih-Nya untuk kita. Maka Tuhan memanggil kita untuk meneladani Dia dalam mengasihi orang lain.
Jangan putus asa. Jangan berhenti untuk mengasihi orang lain. Bahkan sekalipun mereka mengecewakan, sekalipun mereka bersikap tidak baik, sekalipun mereka membenci saudara dan saya, sekalipun mereka memperlakukan saudara dengan tidak adil, mari tetap mengasihi sebagaimana Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya, dan bertindak dalam kasih yang tertinggi, kasih yang terbesar, mengorbankan diri untuk kita. Mari kita lakukan itu juga untuk orang-orang yang kita kasihi di sekitar kita. Tuhan memberkati. Selamat beristirahat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, malam ini kami telah belajar firman-Mu, dan karena itu Tuhan, tolong kami, sempurnakanlah pengertian kami akan kebenaran firman-Mu. Biarlah hikmat surgawi dan pertolongan Roh Kudus mencerahkan kami, supaya kebenaran ini akan terus menjadi bagian dalam hidup kami hari demi hari, ketika kami masih dalam suasana memperingati Natal dan menjelang tahun baru. Kami berdoa supaya Tuhan juga bentuk hati kami, agar hati kami adalah hati yang dipenuhi dengan kasih Tuhan. Hati kami adalah hati yang dipenuhi dengan kerinduan untuk juga meneladani kasih Allah bagi kami. Kami tidak berhenti untuk mengasihi satu dengan yang lain. Kami tidak berhenti berbuat baik. Kami tidak berhenti berkorban bagi orang lain. Kami tidak berhenti berbagi kehidupan kami dengan orang-orang yang kami juga kasihi. Kami melakukan itu semua karena kami mengenal kasih Kristus, karena kami mengenal Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kami, sehingga kami tidak kecewa. Bahkan ketika orang berespon tidak sesuai dan seperti apa yang kami harapkan, ajar kami untuk tetap mengasihi. Berikan kelegaan dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu, hati yang lapang untuk tetap mengasihi apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi. Dalam kenyataan apapun, bimbing kami sedemikian rupa supaya kami tidak berhenti mengasihi orang-orang di sekitar kami, tetapi pakai hidup kami, pakai segala sesuatu yang ada pada kami untuk memuliakan Engkau dan untuk terus menyatakan kebaikan-Mu dan kasih-Mu di dalam dan melalui hidup kami sehari-hari. Bentuk hati kami Tuhan, supaya hati yang terus-menerus berlimpah dengan kasih, hati yang terus-menerus rindu memuliakan Engkau dengan menaati firman-Mu dan mengasihi orang-orang di sekitar kami. Inilah doa kami Tuhan, pimpinlah kami Tuhan, supaya kami juga hidup untuk mengasihi sebagaimana Engkau telah memperlihatkan itu kepada kami di dalam Natal-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kuduskanlah kami, berkatilah sidang jemaat-Mu yang akan beristirahat dengan keluarga pada malam hari ini, sertai dan bimbing. Tinggallah terus dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam rumah kami, jagai kami. Ada beberapa anak-anak-Mu yang mungkin sedang bergumul dengan virus COVID dalam tubuh mereka. Hamba berdoa, biarlah Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka. Biarkan Tuhan menopang mereka dengan kekuatan kuasa Tuhan, dengan mujizat Tuhan yang memberi kemenangan. Pertolongan Tuhan kiranya memberikan kepada mereka kekuatan pengharapan dan kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus